Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Dari semua itu, ini saya mau masuk ke challenge-nya nih, Mas Andi. Kita bisa lanjut dulu atau gimana? Boleh. Oke. Nah, dari semua itu, tantangannya adalah ini sebenarnya. Jadi mereka semua tuh bisa punya demand segitu banyak gitu ya, karena supply-nya dikit gitu. Dry pool of tech talents atau digital talents di Indonesia tuh masih jauh banget. Nah, ini dari Korn Ferry ya. Ini dari Korn Ferry tahun 2016 ke 2017 gitu ya. Ya saya nggak akan go into details tentang angka-angkanya, tapi obviously ada talent shortage gitu di Indonesia, apalagi digital talents gitu, dan kita bisa bikin ini ya, ada Indonesia could lose out segini banyak gitu gara-gara talent shortage, dan faktor, dan ini untuk level A ya, high skilled workers atau college graduates. Jadi ini sudah jadi tantangan yang di depan mata kita gitu, bahwa ini ada talent shortage, tapi kebutuhan digitalisasi kita sangat luar biasa tinggi, terus nyari di mana. Makanya dari sekarang kita harus berlomba-lomba gitu untuk secure mereka gitu, yang kira-kira potensial atau memang sudah reputable. Ini nggak bisa dinegosiasi teman-teman gitu, maksudnya yaudahlah kita cetak sendiri ya, itu bisa, cuma butuh waktu juga untuk bikin sistem yang sustainable untuk memastikan talent yang kita hire misalnya dari fresh grade itu bisa mumpuni di bidangnya tanpa supervisi apapun gitu. Jadi kita harus meraba-raba, best practice-nya kayak apa kita nggak tahu gitu, itu akan sulit. Jadi itulah ini makanya digital talent itu jadi rebutan gitu ya. Ini yang tadi kalau misalnya kita nggak hati-hati ya itu turnover-nya bisa tinggi banget karena di-hijackin ya. Di-hijackin, misalnya kita hire fresh grade gitu, udah jago dikit, dia tahu nih misalnya ada perusahaan-perusahaan yang reputasinya tuh emang udah, kalau jadi engineer di sana gaji gede gitu misalnya, atau challenge-nya banyak, udah kesana aja gitu. Nah kalau ditawarin apa yang mereka nolak, kita mau retain-nya kayak gimana gitu. Kalau misalnya tiba-tiba yaudah, ini kenyataan ya, ada company yang bisa ngasih offer orang itu 150% increment-nya gitu, just because memang mereka salary band-nya berbeda gitu. Jadi kita harus siap menghadapi kayak gitu, untuk kita harus siap. Dan kalau misalnya enggak, itu bisa mempengaruhi continuity development produk kita yang kayak tadi saya jelasin di depan ya. Karena turnover banyak, gali lubang, tutup lubang, firefighting, akhirnya kita nggak bisa ngebangun. Dan data leak juga nih, ini salah satu yang lagi gencar juga ya. Orang cabut data company-nya kena gitu, atau at least kalau data company nggak kena, approach-nya diambil deh gitu. Yaudah gue pindah ke lu, ntar gue bawain data dari company gue gitu. Anything could happen lah zaman sekarang gitu. Kita harus antisipasi untuk hal-hal demikian. Yang kedua itu, ini yang cukup alarming ya, itu bad reputation in digital communities gitu. Kalau misalnya kita hire digital talent terus mereka aktif di komunitas gitu, which most of them do gitu ya, tapi kita sebagai company itu nggak treat mereka dengan baik gitu. Misalnya hiring IT developer, qualification-nya harus bisa coding, desain, Corel Draw, benerin AC gitu ya, apa gitu. Lalu gak ada dong. Iya, makanya. Jadi kan pasti itu akan jadi ini ya, talk of the town gitu. Company A tuh, kalau nge-hire engineer disuruh kayak gitu. Kalau akhirnya orang-orang yang punya pilihan itu nggak akan mau apply ke sana. Paling kita dapatnya orang-orang ya udah deh, yang penting gue kerja gitu. Dapat nggak dapat, tapi apa yang bisa orang itu bawa untuk bikin development produk kita sampai sustainable gitu, itu kan another question ya gitu. Dan lagi-lagi talent pool-nya udah kering tambah kering karena makin nggak ada yang mau apply kan. Jadi itu yang harus diantisipasi. Nah terus kita harus ngapain? Nah ini kayaknya yang ini ya, the main idea of Astra Digital ya pasti ya. Kita harus digitally transform alongside the business gitu. Jadi nggak bisa kita transformasi hanya goal company-nya aja, tapi kita sebagai talent juga tentunya harus menyesuaikan. Nah menyesuaikan itu seperti apa? Yang pertama nih, build digital capabilities for yourself and your surroundings. Bisa dibilang gini contohnya, misalnya Astra nih mau digitalisasi gitu ya, katakanlah semua company-nya Astra Group harus punya HR sistemnya sendiri misalnya gitu ya, paling udah ada sih, ini contoh aja.
Tapi untuk membangun itu kita butuh hiring, bikin tim engineer 150 orang gitu, misalnya gitu. Nah, untuk hire 150 orang, kita butuh berapa recruiter gitu. Kita punya incumbent recruiter banyak nih, misalnya punya 50 recruiter, tapi nggak ada yang ngerti engineering, nggak ada yang ngerti programming language, nggak ada yang ngerti containerization, nggak ada yang ngerti cloud gitu. Itu bakal lama gitu, mau transisi seperti itu. Tentunya akan lebih gampang kalau ya udah hire aja tech recruiter dari luar, hire smarter people than you gitu kan. Nah, kita sebagai talent untuk survive, gimana caranya biar goals-nya itu tetap dapat gitu, tapi kita nggak terus-terusan ketumpuk sama teman-teman yang baru ya. Tentunya kita harus self learning gitu, kita harus build digital capabilities. Dulu sih di Gojek itu ada semi ngodingnya dikit, padahal rekruter lulusan psikologi gitu. Tapi ketika ada assignment kandidat masuk, saya harus cek data hygiene-nya untuk kemudian di forward ke panelisnya gitu. Jadi saya harus pastikan code-nya itu bisa execute, baru di forward. Kalau nggak buang-buang waktu mereka, karena kerjaan mereka nggak cuma hiring gitu. Itu small adjustment, tapi harus saya lakukan. Dan ya itu membuat hidup semua orang lebih mudah aja sih. Gitu. Dan itu bikin saya survive pada saat itu di demand yang seperti itu ya, demand recruiting yang seperti itu. Jadi ya tentunya untuk kita pribadi gitu ya, gimana sih caranya biar nggak kemakan pasar gitu ya. Ya kita tentunya harus ikutan transform gitu. Jadi company goals-nya kayak gimana, kita harus ikutan gitu. Misalnya orang-orang HC kan, orang-orang HC learning and development gitu. Sekarang kita sudah punya 150 engineer gitu. Training apa yang harus kita buat? Nah, kalau misalnya trainingnya masih training skill kasar, mungkin ya yang dibekalkan ke karyawan-karyawan sebelum era ini gitu misalnya. Tapi itu dipakai terus, kan tentunya redundant, nggak efektif. Harus coba explore micro learning gitu. Udemy ini apa sih? Coursera ini apa sih? Kita harus coba mulai melirik-lirik itu semua gitu. Apakah kita bisa bikin in-house untuk Astra? Pasti punya kapabilitas untuk hal-hal demikian ya gitu. Apakah kita bisa bikin in-house dan segala macam? Itu employee harus ikutan lah. Kalau enggak kita akan kedepak pasti. Itu ya hukum alam. Ya itu ya, mastery is not a function of genius or talent. It is a function of time and intense focus applied to a particular field of knowledge. Ya saya juga lulus kuliah ngertinya asesmen baku gitu ya, Papi Kostik gitu ya Pauli gitu, tapi kok nggak kepake gitu. Saya harus ngapain? Apakah kemudian ketika saya adjustment untuk coding itu membuat saya jenius? Yang enggak juga gitu. Tapi itu mastery itu adalah ya kita mau ngasih waktu untuk adapting di hal kayak gitu tuh seberapa banyak gitu. Yang kedua, ini balik lagi ke yang tadi ya, marketing sama dengan rekrutmen sekarang gitu. Jadi ya kayak ini ya, Astra udah punya Instagram ya, Astra Digital ya, Astra Digital gitu. Dan banyak lah, intinya ketika kita punya employer branding yang kuat, kita bisa get close to our market gitu. Tanpa mereka apply pun mereka udah akan ada gambaran gitu, oh kerja di sana tuh gini, enak ya kayaknya. Akhirnya kita bisa secara tidak langsung mouth-to-mouth marketing gitu, build appealing reputation, ya udah ketahuan gitu kalau apply di sana pasti oke lah gitu. Saya rasa di sini ketika kita ngomongin kayak gini, mungkin masing-masing teman-teman ada kebayang gitu, oh lagi mikirin perusahaan apa gitu. Kayak misalnya Google deh, kita contoh Google deh. Google itu udah nggak perlu, ayo kerja sama kita gitu. Udah di tahap mereka tuh nggak perlu gitu lagi gitu. Sampai karena kita udah tahu ada filmnya ya, The Intern apa The Internship, ada 2 tuh yang Owen Wilson. Kalau nonton kayak gitu tuh ya udah enak banget kerja di Google lagi, gila. Mereka udah nggak hard selling lagi, tapi itu udah jadi top of mind people that Google is the most ideal place to, one of the most ideal places to work gitu. Jadi ketika ini udah di tahap sesolid itu, kita udah nggak usah keringetan lagi gitu nyari kandidat, orang akan datang ke kita. Tapi tetap harus kembali ke nomor 1, strengthen your employer branding. Caranya gimana? Caranya tetap harus benerin dalamnya dulu gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita bilang orang, kita jual rumah 200 meter persegi harganya 100 juta gitu. Menarik gitu kan, menarik banget, mana ada gitu. Pas dilihat ternyata ya itu tempat disetanin gitu, kuburan gitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak nyiapin dalamnya,
ya apa yang mau kita jual gitu. Adanya kalau misalnya memang orang pun sold by the idea, mereka akan merasa terhianati ketika masuk gitu. Jualannya kemarin kenceng, kayak kok gue di dalam gak enak banget. Akhirnya orang bisa resign, turnover tinggi lagi, diomongin lagi di komunitas, talent pool kering lagi. Jadi semuanya tuh cyclical gitu, berkesinambungan. Jadi itu ya, saya rasa main point saya ada di digitally transform alongside the business. Kita harus memperkaya kapabilitas kita, nggak harus jago, tapi at least mengerti spektrumnya gitu, mengerti basic-basicnya lah gitu. Ini ngapain, itu ngapain gitu. Bedanya ini sama itu apa. Dan marketing sama dengan rekrutmen. Itu tadi udah panjang lebar ya, saya nggak perlu recap lagi. Gap antara supply dan demand itu memang membuat harga mereka tinggi sekali. Para digital talents ini, dan kadang mereka juga emangnya gue harusnya dibayar segini ya, tapi ya mereka mau apa lagi gitu. Memang kenyataannya seperti itu, supply demand-nya kayak gitu, marketnya dibentuk kayak gitu, dan either employee atau employer kita nggak bisa ngatur-ngatur market gitu, kita harus adjust either way gitu sih. Jadi kurang lebih ya, intinya sih ya adjust to the transformation, adjust to the market, because apparently we cannot control anything. Dan keep an open mind ya untuk semua perubahan yang akan terjadi. Paling itu sih highlight ya. Saya ucapkan terima kasih untuk para insan Astra yang udah join, dan terima kasih juga untuk Mas Bagus. Sampai jumpa kembali di Digital bulan Maret berikutnya. Thank you semuanya. Salam, bye-bye. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.